Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Blunder. Segelas One Team Press malah terciduk hapus tweet jenguk Ade Armando. Malu ya, ketahuan pelihara buzzer. Akun Twitter One Team Press RI terciduk menghapus tweet menjenguk Ade Armando yang masih terbaring di rumah sakit. Melihat jejak digital yang tertinggal, ramai tokoh dan juga warganet berkomentar sinis. Tidak ketinggalan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang mempertanyakan apakah Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi malu karena ketahuan membesuk Ade Armando. Kok dihapus dari @1teampress.ri ya? Apa malu terciduk lagi besuk? Kata Roy Suryo yang juga pakar telematika itu di Twitternya Rabu 13 April. Pegiat media sosial Eko Widodo juga mengomentari mengapa One Team Press menghilangkan unggahan menjenguk korban pengeroyokan 11 April itu. Ia membandingkannya dengan kasus mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang diserang hingga cacat mata oleh orang tak dikenal. Hal itu dinilai tidak adil, apalagi Novel seorang pejabat publik justru dipecat dari tugas mulianya. Novel Baswedan kehilangan satu mata, cacat seumur hidup malah dipecat. Nggak ada pejabat yang peduli. Tukas Eko Widodo di Twitternya Rabu 13 April. Ade Armando yang cuma buzzer, diamuk masa karena bikin konten, seisi istana mengecam bahkan dijenguk One Team Press Jokowi. Begitu tandasnya, ia meminta agar masyarakat dapat menilai dua perbandingan itu. Padahal seperti jejak digital yang ada, One Team Press memberikan pesan yang baik kepada publik. Diketahui anggota One Team Press RI Putri Kawardani tengah membesuk pegiat medsos Ade Armando yang merupakan korban pengeroyokan demo tolak 3 periode Jokowi pada 11 April. Dalam tweet yang telah dihapus itu, Twitter One Team Press RI turut prihatin atas kekerasan yang harus dialami oleh dosen UI itu. One Team Press juga berharap agar kerukunan Indonesia lebih dipererat. Putri Kawardani menjenguk Ade Armando di Rumah Sakit Siloam Semanggi 12 April. Dalam kunjungan ini, Putri menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang harus dialami Ade Armando dan berharap ke depannya persaudaraan bangsa ini lebih dipererat, tulis Twitter One Team Press. Namun tak lama tweet tersebut akhirnya pun telah hilang dari akun resmi Dewan yang dipimpin oleh Jenderal Wiranto itu. Belum diketahui apa yang menyebabkan admin Twitter One Team Press menghapus unggahan tersebut. Jejak unggahan yang mendapatkan 209 retweet, 490 komentar, dan 43 like itu banyak beredar di Twitter dan menjadi bulan-bulanan netizen. Kirain yang dipelihara negara itu cuma anak yatim, ternyata buzzer juga dipelihara negara. Kata akun @majuahmad pada Kamis 14 April dengan membuktikan jejak digitalnya. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau buzzer RP dan turunannya dipelihara istana. Tapi tetap aja Oon itu One Team Press pakai nge-tweet begitu. Tweet akun dari Rustamaji yang juga membagikan tanggapan layar unggahan One Team Press RI itu. Nah, meskipun dihapus, cuitan itu juga terlanjur tersebar di Twitter berupa tanggapan layar. Netizen juga mengomentari, mereka menilai kunjungan One Team Press ke Ade Armando menunjukkan ada keberpihakan istana terhadap dosen kontroversial itu. Apalagi Ade Armando saat ini masih berstatus tersangka penodaan agama sejak tahun 2017. Benar-benar peliharaan si Ade ini sampai One Team Press ngurusin buzzer pemecah belah anak bangsa. Mereka nggak merasa terusik dengan perilaku Ade Armando yang mengusik dan menyakiti hati umat. Tapi begitu terusik ketika dia yang disakiti. Benar-benar sakit kalian, tulis salah satu netizen. Cepat atau lambat bakal ketahuan kejahatan mereka yang terstruktur, sistematis, dan juga masif itu, kata akun @iwankurus. Duh, akhirnya terbukti sudah mengapa AA dan kawan-kawan hingga detik ini aman sentosa. Rupanya memang sengaja dipelihara untuk memecah belah persatuan dan keutuhan. Keren loh. @1teampress.ri sukses memecah bangsa, tulis akun @leviaba. Ade Armando yang babak belur dikeroyok massa. Hal ini pun memantik komentar dari rekan sejawatnya, Denny Siregar dan juga Abu Janda. Pegiat medsos Ade Armando diketahui babak belur dikeroyok massa di tengah demo 11 April di depan gedung DPR Jakarta Senin 11 April itu. Selain dipukuli, celananya juga dilucuti oleh para pengkeroyok. Denny Siregar, aktivis medsos yang juga merupakan rekan sejawat dari Ade Armando, mengatakan bahwa kedatangan koleganya ke lokasi demo mahasiswa adalah untuk memberikan dukungan kepada para peserta aksi yang menolak perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Namun karena ada penyusup, akhirnya massa pun terprovokasi. Ade Armando datang untuk memberikan dukungan mahasiswa tolak Jokowi 3 periode. Gue juga dari awal menolak, tapi karena kesusupan kadrun, akhirnya diprovokasi. Sudah dipantau yang keroyok bukan mahasiswa, tapi kadrun yang teriak-teriak.
halal darahnya. Tulis Denny Siregar di akun Twitternya Senin 11 April. Menurutnya, insiden yang menimpa Ade Armando mirip dengan pengeroyokan supporter Persija Haringga Sirla pada 23 Agustus 2018. Haringga Sirla datang ke Gelora Bandung Lautan Api untuk memberikan dukungan kepada Persija yang bertanding melawan Persib, malah tewas dikeroyok massa. Pengecut barbar beraninya keroyokan, cuit Denny Siregar. Denny mengatakan kondisi Ade Armando selamat. Ia juga telah menandai orang-orang yang diduga memukuli Ade Armando melalui rekaman video yang beredar. Bang Ade aman dan juga tidak apa-apa. Wajah-wajah sudah ditandai dan tinggal dijemput di rumah. Lebaran di penjara. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan mengatakan sudah ada beberapa provokator yang dicokok, namun dia belum merinci jumlahnya. Sudah beberapa kami amankan, saya belum bisa sampaikan secara detail, ujarnya kepada wartawan. Selain itu, Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda juga menanggapi peristiwa pengeroyokan Ade Armando oleh sekelompok orang di saat demo mahasiswa pada hari ini di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pengeroyokan Ade Armando adalah bukti nyata radikalisme di Indonesia, kata Abu Janda dalam unggahan di akunnya di Instagram. Praktisi medsos tersebut memuat video detik-detik awal mula Ade Armando dikeroyok massa. Menurutnya, kejadian itu bermula saat seorang yang memakai hijab menuturkan kata-kata kasar pada Ade Armando di bulan puasa. Dicaci maki oleh muslimah berjilbab saat puasa Ramadan. Dianiaya oleh pemuda muslim saat puasa Ramadan, ujar Abu Janda pada akun Instagramnya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa radikalisme di Indonesia itu nyata.